Gumelar Ferdiansyah Pratama as the owner of this YouTube channel, and I say welcome to my own YouTube channel. Selamat datang di channel Gumelar Ferdiansyah Pratama. Pasuruan dulunya adalah kota pelabuhan yang sangat ramai. Pasuruan menjadi transit perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Oleh sebab itu, Pasuruan juga salah satu tempat yang banyak dikenal banyak saudagar Arab. Pasuruan dikenal pula dengan banyaknya pondok pesantren, bahkan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia berada di Pasuruan, yaitu Sidogiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pondok pesantren terbaik di Pasuruan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Langsung saja, ini dia pondok pesantren terbaik di Pasuruan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Yang pertama, pondok pesantren Sidogiri. Pondok ini didirikan oleh Said Sulaiman pada tahun 1718 Masehi. Beliau membuka dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Said Sulaiman yang berasal dari Pulau Bahoyan. Konon pembebatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Hutan belantara Sidogiri dipilih untuk dibuka dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berbarokah. Kegiatan di pondok pesantren Sidogiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan Ma'hadiyah dan kegiatan Madrasiyah. Kegiatan Ma'hadiyah adalah kegiatan yang harus diikuti seluruh santri yang mukim di PPS. Sedangkan kegiatan Madrasiyah adalah kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh santri yang mukim di PPS dan murid yang sekolah dari rumah walinya, sesuai dengan tingkatan madrasah masing-masing. Selanjutnya, pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Pesantren Darul Lughah wa Da'wah dirintis pada tahun 1981 oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Dalam perintisan, beliau dibantu Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Segaf. Kedua Habib tersebut merintis pesantren di sebuah rumah kontrakan di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Saat itu hanya terdapat 30 santri, kesemuanya laki-laki. Pada tahun 2007 tidak kurang, pesantren Darul Lughah wa Da'wah telah memiliki santri berjumlah 1.196 orang, terdiri dari 868 santri putra dan 328 santri putri. Santri yang belajar di pesantren ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, dan Saudi Arabia. Ada 3 keunggulan utama yang dimiliki pesantren Darul Lughah wa Da'wah dalam pengembangan pendidikannya. Pertama, penguasaan dan pengajaran bahasa Arab secara intensif. Kedua, memiliki jaringan dan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri yang ada di Timur Tengah. Ketiga, melaksanakan program terpadu antara kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya, pondok pesantren Sunniyah Salafiyah. Pesantren yang dirintis pertama kali oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf ini tampak begitu sejuk dengan lokasi yang berada dikelilingi hamparan pesawahan, juga pepohonan rindang yang sangat meneduhkan. Sunniyah Salafiyah pada awalnya dirintis Habib Taufik dengan modal seadanya. Beliau membuka pengajaran agama dengan murid seadanya dan di tempat yang seadanya pula. Di kediaman beliaulah Habib Taufik mulai mengembangkan khazanah ilmu yang beliau miliki, yaitu di daerah Kauman, Kota Pasuruan. Pesantren Sunniyah Salafiyah sebagaimana namanya berbasis salaf dengan mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama. Pondok ini juga mengadopsi konsep accelerated learning, percepatan pembelajaran, dan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Seluruh santri diwajibkan masuk kelas IB, tidak kelas pembekalan. Di sini para santri dibekali materi-materi tauhid, fikih, juga lughah Arab. Kelas ini berlangsung maksimal 5 tahun yang dipusatkan pada pondok cabang. Namun bisa juga diselesaikan kurang dari 5 tahun tergantung kemampuan santri. Setelah itu setiap santri diwajibkan memilih 1 dari 2 kelas takhusus spesialisasi, yaitu berada di Pondok Pusat Pasuruan. Selanjutnya, pondok pesantren Ngalah. Pondok Ngalah didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Sholeh Baharudin Kalam pada 30 Agustus 1985. Sama halnya dengan pondok pesantren yang lain, tentunya pondok Ngalah juga mempunyai histori yang panjang. Diawali pada tahun 1984 setelah manjing suluk pada Kiai Haji Munawir Kertosono, pengasuh sekaligus pendiri pondok, yaitu Kiai Haji Muhammad Sholeh Baharudin mendapat amanah dari Kiai Haji Munawir dan ayahnya untuk mendirikan pondok pesantren. Inti dari amanah tersebut adalah Kiai Haji Muhammad Sholeh Baharudin diperintah mencari tempat untuk mendirikan pondok pesantren. Akhirnya pada akhir tahun 1984, Kiai Haji Muhammad Sholeh Baharudin berhasil menemukan tempat yang sesuai seperti apa yang diamanahkan oleh gurunya. Tepatnya pada hari Jumat Pahing bersamaan dengan pelaksanaan sholat Jumat, pondok pesantren Ngalah diresmikan oleh Kiai Haji Baharudin Kalam yang disaksikan oleh beberapa ulama, pemerintahan, dan masyarakat sekitar. Ulama yang hadir pada saat itu diantaranya adalah Kiai Haji Munawir,
Kiai Abu Umar, Kiai Sirojudin, dan perwakilan ulama Sidogiri yang membawa pesan dari Kiai Nawawi bahwa beliau sangat ridho dengan berdirinya pondok pesantren ini, yaitu Pondok Pesantren Ngalah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini. Pesantren Terpadu Al Yasini memiliki nama lengkap Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al Yasini berdiri tahun 1940. Nama pesantren Al Yasini diambil dari perintis dan pendiri pesantren yaitu Kiai Haji Yasin Abdul Ghani. Pada mulanya kegiatan pesantren berbentuk pengajian kalongan bertempat di musola diikuti santri yang mukim maupun masyarakat santri di sekitar pesantren. Pada tahun 1951 Kiai Haji Yasin Abdul Ghani wafat sehingga kepemimpinan pesantren dikendalikan oleh ibunya Husna. Berita wafatnya Mbah Yasin memaksa Kiai Haji Imron Fatullah untuk pulang nyantri dari pondok pesantren Sidogiri dan segera membantu Nyai Husna mengurus pesantren Al Yasini dan mengajar kitab kepada para santri dengan dibantu kakaknya yaitu Kiai Haji Nur Yasin. Langkah pondok pesantren di bawah kepemimpinan Gus Mujib makin kokoh tatkala Menteri Agama RI Haji Maftuh Basyuni berkenan meresmikan pondok pesantren sebagai Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini pada 4 Juli 2004. Sejak diproklamirkan sebagai pesantren terpadu, tingkat kepercayaan masyarakat makin menguat sehingga penyelenggara pesantren dan pendidikan formal terus berupaya memenuhi kebutuhan peserta didik dan santri baik kebutuhan fisik, sarana gedung maupun infrastruktur yang lain. Selanjutnya, Pondok Pesantren Salafiyah. Pondok Pesantren Salafiyah berawal dari sebuah langgar atau musola yang didirikan oleh Kiai Hamdani kurang lebih 1800 Masehi. Di langgar tersebut dibangun beberapa kamar sederhana untuk menginap santri. Tapi dari langgar inilah tumbuh sebuah pesantren yang kini umurnya 2 abad. Seperti pesantren di Jawa Timur lainnya yang juga dikenal tempat lahirnya Nahdlatul Ulama, Pondok Salafiyah menganut Syafi'i. Selain itu, pesantren ini juga mengajarkan kepada para santrinya akan pentingnya sikap dan perilaku berdasarkan moral agama. Sehingga dengan cara demikian antara fikih dan tasawuf bisa diterapkan secara simultan. Jangan heran kalau hampir semua santri di pesantren Salafiyah taat beribadah. Hamdani sebagai pendiri pesantren dikenal sangat cerdas dan tekun belajar. Dalam usia relatif muda, ia telah menjadi perhatian banyak orang. Namanya terkenal berkat kepiawaiannya dalam memahami agama. Ia menguasai kitab-kitab Islam klasik, karena itu ayahnya memerintahkan Hamdani mendirikan sebuah langgar baru yang jaraknya sekitar 100 meter dari langgar gede milik ayahnya. Dari tahun ke tahun, langgar tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga menyodok langgar induknya. Langgar inilah yang menjadi pondok pesantren hingga seperti sekarang ini. Selanjutnya, Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1779. Pesantren ini telah memberikan bukti nyata bagi ikhtiar dakwah Islamiyah di Indonesia serta pendidikan agama menurut metode para penyebar agama Islam generasi pertama yang melahirkan ulama dan pribadi-pribadi muslim dari generasi ke generasi. Para pendiri dan guru pesantren ini menanamkan kepada para santri pengertian tentang thalabul ilmi menurut pandangan Islam sejak dini, baik yang menyangkut niat awal, fungsi, dan tujuannya, ataupun yang berkaitan dengan tata cara dan metode. Metode ini di kalangan pesantren dikenal dengan suluk santri, yaitu perjalanan belajar seorang penuntut ilmu agama. Suluk santri ditandai dengan situs pesantren yang membentuk garis linear yang dimulai dari bilik-bilik santri sebagai dimulainya kesadaran, langgar atau masjid sebagai tempat pembinaan dan penggemlikan mental spiritual sekaligus intelektual, dan rumah atau dalam kiai sebagai titik pencapaian kearifan dan kebahagiaan. Ya, itulah beberapa pondok pesantren terbaik di Pasuruan versi Gumelar Ferdiansyah Pratama. Hakikatnya setiap pondok pesantren itu baik, saya hanya menilai dari segi popularitas dan kuantitas para santrinya. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di-share apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa klik tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share ya. Thanks for watching. See you on the next video.